Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bapak Abdul Malik. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penjumlahan vektor dengan metode analitis. Tujuan dari pembelajaran ini nanti kami harapkan kalian mampu menentukan resultan vektor dan mampu menentukan arah resultan vektor. Penjumlahan vektor metode analitis yaitu dapat dilakukan dengan menguraikan terlebih dahulu sebuah vektor menjadi komponen-komponen vektor yang tegak lurus terhadap sumbu koordinat, yaitu komponen pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, lebih jelasnya diperhatikan gambar berikut. Di sini ada vektor F1 ya. Vektor F1 ini membentuk sudut theta terhadap sumbu X. Maka vektor F1 ini bisa diproyeksikan ke sumbu X, ya, sumbu X dan sumbu Y. Yang diproyeksikan ke sumbu X namanya F1X, yang sumbu Y yaitu F1Y. Nah, bagaimana besarnya proyeksi vektor F1X bisa dilihat ditinjau dari sudut theta. Perhatikan sudutnya ini. Untuk menentukan besarnya Fx dan Fy, kalian harus menentukan sudut dulu. Di gambar ini sudutnya adalah sudut theta. Maka kalau menurut sudut theta, besarnya F1x ini sama dengan F1 cos theta, karena Fx-nya ada di samping. Jadi F1x nilainya sama dengan F1 cos theta. Nah, ini saya kasih tanda plus, tolong diperhatikan. Kalau arahnya ke kanan, ini adalah plus, punya tanda positif. Yang ke atas juga punya tanda positif. Yang ke kiri punya tanda negatif. Yang ke bawah juga punya tanda negatif. Berarti nanti ketika diproyeksikan, karena F1x arahnya ke kanan positif, maka nilainya F1 cos theta. Kemudian untuk Y-nya, besar Y-nya, besar Y ini sama dengan posisinya di depannya sudut. Nah, kemarin ketika kita membahas trigonometri, ini adalah depan, berarti sin demi. Maka nilainya F1Y besarnya adalah F1 sin, pakai sin ya. Jika kalian masih susah pelajari ini, silakan kalian lihat YouTube saya yang ada kaitannya dengan trigonometri. Sedangkan kalau menurut sudut alfa, di sini alfa ya. Kalau theta tadi di bawah, ini adalah theta, ini adalah alfa. Kalau menurut alfa gimana? Kalau menurut sudut alfa, maka nanti Fx-nya, F1x-nya nilainya adalah F1 sin. Loh, kenapa ini sin? Karena F1x ini posisinya sama dengan yang garis putus-putus warna hijau, berada di depan. Nah, kalau di depan sin demi, pakai sin, maka F1 sin alfa. Kemudian Fy-nya karena di samping, maka pakai cos. Fy-nya di samping, maka pakai cos. Nilainya adalah F1 cos theta. Bagaimana kalau ke bawah? Nah, sudutnya seperti ini. Maka F2x-nya ini nilainya negatif. Yang ini juga negatif. Yang ini positif, yang ke atas positif.
maka nilai F2X, ini ada vektor F, maka F2X nya ini pakai sin. Nah, karena besarnya F2X ini sama dengan sejajar dengan di sini. Nah, ini adalah depan, maka ini juga dianggap depan. Maka nilainya F2 sin theta. Nilai min, nah perhatikan min karena ke kiri. Kemudian yang Y, F2Y. F2Y ini adalah, ini sudutnya berarti ini sampingnya. Ini samping. Kalau samping pakai cos, maka F2 cos theta. Min karena ke bawah. Coba perhatikan contoh berikut. Tentukan besar dan arah resultan dari F1 plus F2. Nah, tentunya kita harus proyeksikan dulu F1, kita fokus pada F1 di sini. Maka F1-nya, F1 nilainya adalah 6 Newton. Maka untuk Fx-nya ini lebih mudahnya pakai kolom, ada Fx, ada Fy. Maka untuk F1x nilainya sama dengan, nah, kalau sudutnya 30 berarti ini adalah samping, maka pakai cos. Maka F1 cos 30. F1 nya berapa? F1 nya 6. Cos 30 berapa? Nilainya adalah setengah akar 3. Maka nilainya adalah 3 akar 3. Ke kanan berarti positif. Nah, kalau positif tidak ditulis. Kemudian yang F1Y, F1Y ini posisinya ke atas. Kalau sudutnya di sini sama dengan F1Y ini, sama dengan yang ini. Berarti depan pakai sin. F1 sin 30. F1 nilainya 6, sin 30 nilai setengah. Hasilnya adalah 3 Newton. Kemudian yang F2 nilainya 4 Newton. Kita proyeksikan ke F2X. F2X tolong diperhatikan di sini, posisi sudutnya yang pakai sana. Berarti ini sama dengan di depannya sudut. Nah, di depannya ini. Di depannya, maka pakai sin. Maka F2 sin 60 karena sudutnya 60. F2 nya berapa? 4. Sin 60 berapa? Setengah akar 3. Posisi kemana? Ke kiri. Kalau ke kiri negatif, maka hasilnya adalah min. Nah, ini satu sini min, ketemunya min 2 akar 3. Kemudian F2Y nilainya berapa? F2Y ini ke samping, berarti ya, sampingnya sudut 60, berarti pakai cos. F2 cos 60 sudutnya, maaf 60. F2 nya 4, cos 60 nilai setengah. Hasilnya adalah 2. Ke atas berarti positif. Nah, berarti kita cari sigma di total dulu. Di total sigma F nya berarti sigma Fx hasilnya adalah dijumlahkan. Berarti 3 akar 3 ditambah karena negatif ya, ditambah min 2 akar 3. Hasilnya adalah akar 3. Kemudian yang sigma Fy ini 3 ditambah dengan 2, berarti 3 plus 2, hasilnya adalah 5 Newton.
ini adalah sigma fx sama sigma fy. Nah, sekarang yang bisa kita jawab yang pertama adalah besarnya dulu. Besar resultan. Untuk mencari besar resultan kita menggunakan persamaan akar sigma fx dikuadratkan plus sigma fy dikuadratkan. Berarti ini nilainya adalah akar 3 dikuadratkan ditambah 5 dikuadratkan. Hasilnya adalah akar 3 dikuadratkan ketemunya 3 plus 25. Saya lanjutkan di sini. Berarti hasilnya resultannya sama dengan akar 28 Newton. Silakan nanti dicari di kalkulator. Nah, sekarang arah resultan, tentukan arah resultan. Jadi pertanyaan yang kedua adalah arah resultan. Untuk mencari arah resultan menggunakan persamaan ini. Ini arah resultan. Nah, tadi tan beta adalah sigma fy. Sigma fy tadi sigma fy ketemunya adalah 5. Kemudian sigma fx-nya adalah akar 3. Maka untuk mencari tan beta nilainya 5 akar 3, maka betanya berapa? Untuk mencari beta ini bisa kalian secara matematis, yaitu arcus tan 5 per akar 3. Atau kalau di kalkulator untuk mencari beta bisa dengan, silahkan dipencet dulu shift ya, shift kemudian tan ditulis 5 per akar 3, maka nanti akan muncul angka sekitar 71 derajat. Maka resultannya adalah 71 derajat. Nah, lebih lanjut hasilnya itu seperti ini. Jadi ini adalah sigma fy-nya. Nah, sigma fy-nya nilainya 5. Ini nilainya 5, kemudian ini nilainya adalah akar 3. Maka resultannya adalah ini besarnya. Ini tadi sudah sampai akar 28, nilainya adalah 5,3 Newton. Berarti besarnya adalah 53 Newton. Ya, 53 Newton ini hasilnya, resultannya. Kemudian sudutnya adalah betanya, sudut resultannya adalah 71 derajat. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.